Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya selama pandemi COVID-19? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Intan Aprilianti. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara UINSU Medan, jurusan Biologi semester 4. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah perkembangan tumbuhan yang diampu oleh Ibu Rizky Emeliana Sution MSI. Di sini saya akan mereview jurnal terkait materi perkembangan tumbuhan. Jurnal yang akan saya review berjudul Faktor yang Mempengaruhi Pembungaan pada Mangga Mangifera indica yang ditulis oleh Fauzi dan kawan-kawan, Jurnal Kultivasi volume 16 nomor 3 tahun 2017. Oke, kita di sini akan langsung masuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pembungaan pada tumbuhan mangga Mangifera indica. Nah, sebelumnya semuanya pasti sudah pada tahu tumbuhan mangga. Tumbuhan mangga itu sudah tidak asing lagi dalam telinga kita. Bahkan tumbuhan ini menjadikan salah satu tumbuhan yang sangat digemari oleh masyarakat. Lalu, sering sekali terbenak dalam pikiran kita, mengapa ya kadang-kadang tumbuhan mangga itu berbunga, kadang-kadang tumbuhan mangga nggak berbunga. Bulan ini bisa berbunga, bulan depan bisa aja nggak berbunga. Nah, itu semua dipengaruhi oleh faktor-faktor. Dan faktor-faktor tersebut terbagi atas dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nantinya di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi pembungaan pada bunga Mangifera indica. Sebelum masuk ke dalam faktor-faktor, kita harus tahu dulu yaitu tahapan pertumbuhan fulus pada bunga. Fulus itu adalah pertumbuhan tunas pada ranting bunga. Nah, fulus pada pohon mangga ini terbagi atas 3 tahap. Yang pertama adalah vegetatif fulus, yang kedua adalah reproduktif fulus, dan yang ketiga adalah fulus campuran. Nah, tiga-tiga tersebut ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama adalah vegetatif fulus. Vegetatif fulus ini berfungsi untuk menimbulkan daun pada ranting. Dan yang kedua adalah reproduktif fulus. Reproduktif fulus ini berfungsi untuk menimbulkan bunga. Dan yang terakhir adalah fulus campuran. Nah, fulus campuran ini merupakan kombinasi antara daun dan bunga, sehingga daun dan bunga tersebut akan tumbuh di dalam ranting. Inilah tahapan pada proses fulus pada pohon mangga. Selain tersebut, ada juga banyak sebenarnya sih tahapan daripada pembungaan. Jika kita searching di internet itu sangat banyak, tetapi di sini saya hanya menjelaskan 2 karena hal tersebut yang terkait dengan review yang saya review, dan kata-kata ini nanti banyak terdapat di dalam video saya sehingga teman-teman semua nanti bisa mengerti apa yang saya maksud. Yang pertama adalah induksi. Induksi ini merupakan perubahan meristematik vegetatif yang nantinya akan menuju kepada meristematik reproduktif. Dan yang kedua ini adalah inisiasi. Inisiasi ini adalah merupakan proses tumbuhnya morfologi bunga. Jadi tahapan daripada pembentukan pembungaan itu pertama nanti diawali dengan induksi, dan yang kedua diawali dengan inisiasi, dan seterusnya. Kita akan lanjut ke bagian faktor internal. Sesudah tadi kita tahu faktor eksternalnya, kita juga harus tahu apa sih faktor daripada internalnya, karena kita juga harus tahu bagian dalamnya ya, jangan hanya bagian luarnya saja. Jadi, faktor internalnya itu ada berupa rangsangan. Ada 2 peran penting, yaitu florigenik promoter dan vegetatif promoter. Singkatannya adalah florigenik promoter itu disingkat dengan FP dan vegetative promoter itu disingkat dengan VP. Jadi nanti ketika saya membicara tentang bahasa-bahasa singkatan tadi, teman-teman semua sudah harus tahu ya. Lalu proses ini nanti berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan pada tajuk pohon yang nantinya akan dari tajuk vegetatif menuju ke tajuk generatif ini dipengaruhi oleh 2 peran rangsangan tadi. Nah, sebelumnya saya akan jelasin dulu tuh apa itu tajuk vegetatif, dan apa itu tajuk generatif. Karena biasanya bahasa-bahasa dari jurnal itu tidak menggunakan bahasa keseharian, lebih kepada ilmiah. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu. Jadi semuanya teman-teman nanti ketika nonton video ini semoga bisa mengerti.
Jadi, tajuk itu bagian daripada keseluruhan tumbuhan tersebut. Biasanya kita sering mengatakannya itu adalah morfologi, bagian yang tampak dan bisa dilihat dengan mata gitu. Lalu tajuk ini terbagi atas dua, yaitu tajuk vegetatif dan tajuk generatif. Tajuk vegetatif ini dia perkembangan seperti perkembangan akar, perkembangan batang, dan perkembangan daripada daun. Dan tajuk generatif ini dia lebih kepada fase produktif, yaitu pertumbuhan seperti pertumbuhan tunas, bunga, buah dan biji gitu. Yang dia lebih kepada yang menghasilkan atau fase daripada reproduktif. Lalu rangsangan FP dan VP ini nanti dia disintesis di dalam daun dan nanti dia akan ditranslokasikan menuju ke tunas apikal melalui daripada jaringan floem. Nah, kalau untuk yang dia tajuk yang vegetatif, ingat aja dia makai peran daripada vegetatif promoter. Kalau untuk yang dia tajuk dia generatif, dia menggunakan rangsangan floregenik promoter. Nah, dua rangsangan tadi ini juga dipengaruhi oleh temperatur di lingkungan lagi kan, yaitu temperatur. Lalu temperatur ini biasanya kalau dalam lingkungan yang tropis dia lebih kecil. Kalau dalam lingkungan yang subtropis dia menggunakan temperatur lebih kecil 18 derajat Celcius. Dan kalau untuk yang lingkungan yang tropis, lingkungan yang seperti di lingkungan kita, kalau subtropis tadi kan seperti lebih kecil daripada 18 derajat Celcius. Kalau lingkungan yang dia tropis, dia temperatur tidak sangat berpengaruh karena seperti yang saya katakan, kita tidak bisa menduga temperatur daripada tropis, kadang-kadang bisa berubah karena cuaca gitu. Dia biasanya dilihat daripada usia tanaman. Apabila tanaman tersebut sudah semakin membesar, dia kemungkinan akan timbul daripada pembungaan gitu. Contohnya misalnya nih, kalau di lingkungan kita menanam tumbuhan dari biji gitu. Pada tanaman tersebut, semakin besar tanaman tersebut, kemungkinan akan tumbuh daripada pembungaan. Nah, faktor internal yang kedua itu adalah fitohormon. Fitohormon juga sangat berpengaruh dalam proses pembentukan bunga. Dalam jurnal ini ada 4 fitohormon yang dibahas, yaitu auksin, sitokinin, etilen, dan juga giberelin. Yang pertama adalah auksin. Auksin ini dianya itu berfungsi untuk pembelahan sel yang terdapat daripada sistem meristematik yang mengalami pembelahan terus-menerus, seperti pada bagian dinding batang, seperti di akar juga ada, dan dia biasanya pertumbuhannya dia ke atas, berfungsi untuk pembelahan sel, pemanjangan sel, dan juga pertumbuhan daripada kambium di batang. Proses kerja daripada auksin ini, dia bekerja pada saat dia tidak terpapar oleh sinar matahari. Apabila dia terpapar oleh sinar matahari, dia tidak bekerja. Dan hormon auksin ini dia berfungsi untuk menghambat pertumbuhan batang-batangnya itu di bagian ketiak-ketiak daun, karena kan dia menuju ke pertumbuhan ke atas, jadi dia menghambat pertumbuhan dari samping-sampingnya. Dan dia juga bekerja tadi pada saat dia tidak terpapar matahari. Misalnya nih, kita juga pernah kan pasti melakukan penanaman tauge yang pada zaman sekolah dulu, misalnya di ruangan gelap di dalam rumah dan di tempat yang kena sinar matahari. Jadi dalam ruangan rumah itu pasti akan lebih tinggi daripada yang di luar. Karena apa? Karena yang di dalam ruangan rumah tadi tidak terpapar oleh sinar matahari. Karena tugas daripada auksin tadi dia berproses untuk pemanjangan tumbuhan tadi gitu. Biasanya fitohormon ini, hormon-hormon tersebut dilakukan di dalam sel.
Terus yang kedua ada sitokinin. Sitokinin ini dia bekerjanya sangat berpengaruh juga dengan hormon auksin. Sitokinin ini dia berfungsi untuk mengatur meristematik pada tumbuhan, induksi pembungaan, dan dia juga bekerja pada saat konsentrasi pada pohon mangga, misalnya pada saat konsentrasinya itu relatif dingin, karena dia akan membantu proses pemecahan dorman pada tunas yang nantinya akan ke tahap inisiasi atau pembentukan tunas-tunas bunga. Lalu yang ketiga ada etilen. Etilen ini berfungsi untuk mempercepat induksi bunga, mempercepat ke tahap inisiasi nantinya. Baru yang terakhir ada nanti giberelin. Giberelin ini dia berfungsi untuk mempercepat juga daripada proses induksi pada tanaman mangga, dan dia dipengaruhi oleh 3, yaitu ada konsentrasi, cuaca, dan juga dia iklim. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk terakhir, saya akan menyimpulkan isi jurnal ini. Jadi, pada pertumbuhan pembungaan pada Mangifera indica itu terdapat 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal itu terdiri daripada suhu, temperatur, dan juga nutrisi tanaman. Dan untuk faktor daripada internal itu terbagi atas filogenetik, florigenetik promoter, dan juga vegetatif promoter, dan juga peran daripada fitohormon untuk pembentukan pada pertumbuhan bunga pada Mangifera indica. Mungkin apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.